An-nasu ala dini khalilihim. Manusia itu ikut siapa yang dicintainya. Maka kalau orang cinta Jokowi ya bohongnya persis Jokowi. Karena pimpinannya bohong, mesti bawahannya bohong. Karena rumus-rumus seperti ini sudah pernah terjadi di zaman Khalifah Ali bin Abi Thalib. Anda tahu bahwa Ali bin Abi Thalib itu ya dibunuh oleh orang yang paling rajin sholat, paling rajin puasa, salat lailnya tidak pernah alpa, hafal Quran 30 juz, namanya Ibnu Muljam. Artinya yang saya mau bilang, kalian ini adalah generasi Khawarij, generasi Ibnu Muljam yang tidak pernah mau taat terhadap pemimpin. Jadi salah satu ciri-ciri Khawarij itu tidak pernah taat dengan pemimpinnya. Apapun yang dilakukan pemimpinnya selalu salah di depan matanya. Karena itu kita juga heran kenapa para penegak hukum mendiamkan ini. Mestinya polisi menangkap orang-orang seperti ini. Yang waras tidak boleh mengalah terhadap mereka para penculik agama yang menjadikan agama sebagai alat politik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama channel Tolong 9 dari Buta Pandita Lupi Bulukumba. Sahabat-sahabat Tolong 9 yang saya hormati dimanapun juga berada. Video di awal tadi itu adalah cuplikan dari para pengusung atau para pendukung Sugi Nur dan Bang Badri yang selalu hadir dalam proses persidangan. Kedua orang ini menggunakan jubah agama, tetapi hampir seluruh yang keluar dari mulutnya itu tidak ada satupun juga kata-kata yang memiliki makna sebagaimana baju yang dia kenakan atau jubah yang dia kenakan. Semua yang keluar dari mulutnya adalah kata-kata serapah yang diperuntukkan kepada pemimpin kita, yang diperuntukkan kepada Bapak Presiden Jokowi. Tentu hal ini bukanlah sesuatu yang mengagetkan buat kita. Kenapa? Karena memang orang-orang ini sepertinya dipelihara di negara ini dalam rangka untuk menghinakan Presiden Republik Indonesia. Itu yang saya tangkap. Bahwa hampir seluruh pernyataan orang-orang ini tidak ada satu pun yang keluar dari mulutnya tanpa umpatan ke presiden kita. Itu yang terjadi. Dari setiap waktu, setiap saat dia muncul ke media. Jadi hanya itu. Ini muka-mukanya semua ini gampang dikenali. Coba kita lihat seperti apa pernyataan lengkapnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami bangga dan membanggakan Gus Nur ini insya Allah bagian inna awliya Allah la khaufun alaihim walahum yahzanun. Kalau Jawa Tengah sekaligus Indonesia tidak ada ustadz seperti Gus Nur, Indonesia sudah dimusibahkan oleh Allah, dilenyapkan oleh Allah. Semoga kelompok-kelompok pembohong yang diprakarsai sebagai presiden pembohong semoga dikutuk oleh Allah Subhanahu wa taala kalau tidak segera mendatangkan ijazah aslinya. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. An-nasu ala dini khalilihim. Manusia itu ikut siapa yang dicintainya. Maka kalau orang cinta Jokowi ya bohongnya persis Jokowi. Karena pimpinannya bohong, mesti bawahannya bohong. Maka untuk membuktikan mereka tidak bohong, hanya satu jalannya. Datangkan ijazah Jokowi yang asli di persidangan. Selesai urusan. Assalamualaikum. Coba kita dengar sendiri kan, betapa liar dia punya pernyataan. Kalau tidak ada Gus Nur katanya, maka Indonesia ini sudah lama dilenyapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Memang Gus Nur ini siapa? Gus Nur ini siapa ini? Dia ini adalah penjual swab test. Gus Nur ini tukang debus yang kemudian diustad-ustadkan oleh para kadrun, yang diustadkan oleh kalian. Terlalu berani sekali Anda mengatakan bahwa seandainya Gus Nur tidak ada, Indonesia ini sudah lenyap.
Mau lenyap di mana? Kalian yang akan lenyap, cepat atau lambat. Kenapa? Karena apapun yang kalian sampaikan di publik, semua omong kosong. Tidak ada nilainya kecuali menjadi sampah. Karena itu memang kalian wajib disomatkan sebagai sampah peradaban. Sampah NKRI yang hadir di muka bumi ini hanya untuk membuat kekacauan-kekacauan demi untuk perut. Lalu Anda menggunakan jubah agama. Di situ problemnya. Bagaimana mungkin seorang Presiden Jokowi Anda katakan presiden pembohong? Ini kan sudah sangat luar biasa perimingan Anda. Seolah-olah bahwa karena Jokowi tidak datang membawa ijazahnya ke persidangan, Anda mengatakan bahwa Jokowi ini adalah presiden pembohong. Sesungguhnya yang berbohong itu kalian. Bambang Tri dan Sugi Nur ini berupaya membohongi rakyat Indonesia dengan melakukan mubahalah. Akhirnya apa yang terjadi? Dia kena batunya sendiri dengan mendekam di dalam penjara. Dan saya berharap kasus ini tidak berhenti sampai di sini. Dia harus dijatuhi hukuman, kalau bisa hukuman seumur hidup. Biar Indonesia ini tentram dan damai. Jadi kemenangan kalian ini hanya di baju, di jubah. Nah, itu memang gaya kalian untuk meyakinkan orang bahwa kalian beriman. Bahwa kalian orang yang layak dipanuti. Bahwa kalian layak didengar fatwa-fatwanya. Datang dengan bersurbang, pakai jenggot 5 lembar, celana cingkrang. Itu kan jurus-jurus kalian. Dan kita ini tidak perlu kaget dengan bangunan-bangunan komunikasi yang kalian sampaikan ke publik dalam bentuk gestur. Karena rumus-rumus seperti ini sudah pernah terjadi di zaman Khalifah Ali bin Abi Thalib. Anda tahu bahwa Ali bin Abi Thalib itu ya dibunuh oleh orang yang paling rajin sholat, paling rajin puasa. Salat lailnya tidak pernah alpa. Hafal Quran 30 juz. Namanya Ibnu Muljam. Artinya yang saya mau bilang, kalian ini adalah generasi Khawarij. Generasi Ibnu Muljam. Yang tidak pernah mau taat terhadap pemimpin. Jadi salah satu ciri-ciri Khawarij itu tidak pernah taat dengan pemimpinnya. Apapun yang dilakukan pemimpinnya selalu salah di depan matanya. Karena itu kita juga heran kenapa para penegak hukum mendiamkan ini. Mestinya polisi menangkap orang-orang seperti ini. Sampah-sampah NKRI, sampah-sampah peradaban. Ini membahayakan kita punya generasi kalau ditonton terus. Dan tidak bisa direm. Karena menjadi konsumsi di media sosial. Karena itulah kita hadir mengkader ini. Para kadrun-kadrun biadab ini harus kita kasih pelajaran, kita hajar semua. Tidak memilih siapapun juga dia. Tidak pandang siapapun juga dia. Lambusuk nu jinu karaeng, gatan nu jinu ada, sakbarat nu jinu guru, pesona nu jinu sandro. Lahul muwafiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. NKRI harga mati, Nusantara milik kita.